Hai guys, hari ini kita akan membahas 3 tahap dalam sebuah hubungan. Yang pasti biasanya 90% dari sebuah hubungan itu akan bercerai ketika mereka nggak bisa melampaui tahap yang kedua. You're listening to KunciHidup.com, where you'll find the keys to life. Teman-teman pernah nggak sih kamu tuh merasa kayaknya capek nungguin cinta datang? Rasanya semua usaha sudah dilakukan, tapi kok belum ada yang nyambung juga ya? Selalu aja ada yang salah atau went wrong. Makanya, cobain deh magnet cinta. Audio ini dibuat untuk membantu kamu ngeriset semua energi. Jadi, biar kamu itu nggak perlu lagi capek-capek ngejar, tapi justru cinta yang bakalan datang ke kamu. Itu kan biasanya kita akan mengenalnya sebagai tahap bulan madu. Di sini semuanya itu biasanya akan serba indah, hidupnya itu akan berasa kayaknya happy kayak gitu ya. Kalau di bahasa Jawa itu kan ada istilahnya tai kucing rasanya kayak coklat. Nah, something like that ya. Nah, semuanya itu manis kayak cerita drama Korea lah. Nah, tahap ini kalian berdua itu masih tampil dengan versi terbaik dari kalian semua yang sudah difilter habis-habisan. Nah, komitmennya itu biasanya kan akan sangat ringan, toleransinya juga masih sangat tinggi. Jadi, kalau misalnya ada gesekan kecil kayak gitu ya, ngambek-ngambekan, itu rasanya kayak, ya sudahlah ya, kayak gitu ya, nggak terlalu big deal. Nggak bakalan bikin baper yang pasti. Tapi, seiring dengan berjalannya waktu, komitmen itu mungkin mulai terasa lebih serius. Mungkin kalian berdua sudah mulai tinggal bareng atau menikah, atau mungkin mulai membuat rencana jangka panjang, apapun itu rencananya. Nah, disinilah tantangan itu biasanya akan muncul dan kalian akan mulai masuk ke tahap yang kedua. Nah, tahap yang kedua ini adalah yang sering disebut sebagai lingkaran setan. Jadi, dalam hubungan ini biasanya ada, mulai merasa kayak nggak nyaman dan kalian itu mulai merasa semakin kayak tertekan. Biasanya salah satu dari kalian itu mulai merasa terpancing emosinya alias gampang ke-trigger, dan disinilah masalah biasanya dimulai. Siapa yang mulai duluan itu nggak penting, ya kan? Nah, yang penting itu adalah bagaimana kalian akan menangani konflik ini. Seringkali salah satu dari kalian itu biasanya akan lari dari masalah, entah itu lewat sibuk bekerja sampai larut malam, mungkin main game, mungkin nongkrong nggak jelas, atau bahkan minum minuman keras kayak gitu ya. Dan ini justru akan bikin pasangannya itu merasa kayak, kok aku dicuekin, aku nggak didengar, aku nggak dilihat. Dan ujung-ujungnya dia akan merasa kesepian. Kemudian pasangan yang merasa sakit hati ini mulai merespon. Kadang responnya itu bisa marah-marah misalnya, atau mungkin dia akan ngasih kritik kayak gitu ya, yang cukup pedas. Atau mungkin mulai mengontrol ataupun mulai manipulatif. Pada akhirnya respon ini akan bikin pasangan yang satunya itu akan makin menghindar dan siklusnya itu akan terus berulang, kayak TikTok gitu lah ya. Lempar sini, direaksi, begitu lagi, kayak gitu. Nah, semakin jauh pasangannya menghindar, semakin besar rasa sakit yang akan dirasakan. Dan kalau luka-luka ini nggak segera ditangani, ya ujung-ujungnya adalah perpisahan ataupun perceraian. Nah, sekarang buat yang berhasil melewati tahapan kedua ini, congratulations alias selamat, karena kalian akan masuk ke tahap yang ketiga, yang biasanya disebut sebagai tahap kemitraan spiritual. Tahap ini kalian mulai sadar bahwa emosi yang terpicu itu sebenarnya bukan datang dari pasangan, tetapi dari luka lama yang masing-masing dimiliki ya. Nah, biasanya sih luka dari masa kecil atau inner child-nya.
Kemudian melalui hubungan ini kalian bisa belajar untuk menyembuhkan luka-luka lama dan mulai mentransformasi diri. Begitu luka-luka ini sembuh, hubungan kalian itu akan terasa lebih sehat, lebih aman, dan juga penuh penghargaan terhadap perbedaan. Nah, ini adalah tempat kalian bisa benar-benar bertumbuh bersama-sama kayak gitu ya, dan merasakan cinta yang sejati, bukan lagi tentang bagaimana memanipulasi pasangan, biar mendapatkan apa yang kalian mau, tetapi lebih untuk kayak memberikan yang terbaik satu sama yang lain dengan penuh kesadaran dan juga cinta yang tulus. Didi, do you want to add more? I'm talking about relationship. Okay, we can. I was going to ask you too. Do you want to walk home now, or you still got one more round to come? I'm done. I'm just closing, but I need your opinion about dating because that's what we talk about. Dating. Yeah. The face of dating has changed over the years. Dating now is outdated. It's difficult to do. People play like the dating game, and it's really just a way to create more notches on the belt, increase body count. In my opinion, I think the better way to find a partner is to involve yourself in activities that would be with like-minded people that are in the same sort of mindset as you are, or that you want to be. So you surround yourself with people that do the things that you like to do, and then you'll find a partner inevitably over time probably without delay. Again, it's like playing hard to get. You play games. Yes. So it's a game. Yes. Emotional manipulation and all those things. Yeah, if anything, it's just going to annoy the guy. Yeah. It's going to annoy him. And what do you mean by get? You mean to sleep with you? So that's the thing. So, you sleep with who you want to sleep with at the end of the day, right? You're never going to sleep with someone you don't want to sleep with. So if that's what we're talking about, that's hard to get, not hard to get, whatever. It can go both ways. So again, if you're playing games, there's a winner and there's a loser. Yes. So if you're not playing games and you're serious about what you're doing, and I think that's probably a better approach. You might achieve a better result. What do you want to do? Like, if what you want to do is play the game, play the dating game, go with many people on dates, then it's a game, and play along with it and try to win the game, whatever the winning is for you. But as for myself, I see it as annoying, irritating. To be with someone who I know is just playing some kind of game, to do this, to do that with me. It's not authentic. Yes. Authenticity is something that you should hunt for when looking for a relationship, or to spend time with some good people. Choose your battles too. Don't always bring up things that are unnecessary, trying to pick out the bugs. Communicate about things that matter. Yes. That make a difference. Okay? Alright. Alright. Dan seperti biasa, thank you, I love you, and bye for now. Say bye, girls. Bye.